Oke, jadi kali ini gue bakalan ngelanjutin ya. Udah part 5. Udah tinggal 2 atau 3 mingguan ya ke UTBK gitu. Jadi ya semangat kita. Ini part 5, kita mulai dari pengetahuan kuantitatif gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 21. Karena nggak tulis ya. Di sini ada ini lagi nih, diagram Venn lagi nih. Gue nggak tahu ya, tapi kalau kalian bisa mengilustrasikan itu akan jadi mudah gitu. Kalau kalian sulit untuk mengilustrasikan ya belajar ya biar jadi mudah gitu. Jadi di sini ada 3 diagram Venn ya, lingkaran A, C, B. Yang ditanyakan adalah bagian yang diarsir gitu, bagian yang diarsir. Kita tulis dulu, ini adalah bagian apa? C. Bagian C, di mana bagian C ini adalah semua bagian dari A. Lambangnya semua gini kalau nggak salah ya. C adalah anggota A gitu ya. C adalah anggota A keseluruhan. Nah, ini yang ini dulu, ini apa? Benar. A dan B gitu ya. A dan B. Terus yang ini adalah C dan B gitu ya. C dan B yang juga termaksud dalam A dan B gitu ya. A dan B juga nih. Sebagian gitu ya, sebagian gini. Gue tulis gini dah coret-coretannya. Jadi gimana caranya kita menjawab gitu ya. Yang pertama adalah tidak akan ada yang namanya A dan C. Ya, A dan C itu tidak digunakan. Kita cari dulu. A dan C tidak digunakan. Terus A dan B itu bisa jadi gitu ya, karena ada A dan B. Tapi yang paling penting di sini adalah hubungan antara A ya. Di sini A dengan C dan juga C dengan B sebenarnya kayak begitu ya. Kita lihat adakah yang seperti itu, ada yang B. Jadi jawabannya yang B. Lah, kok bisa gitu? Kok sulit banget dimengerti? Kita masukkan angka gitu ya. Kita masukkan angka, kita misalkan di sini ada 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kita cari himpunan yang mana? Nah, kita cari ini yang diarsir itu adalah himpunan 6, 7, dan 8 gitu. Kita cek apakah jawaban atau analisis gua, jawaban B itu benar apa enggak. Kita lihat ya, A atau C. A atau C, himpunannya itu apa aja? A atau C. A atau C itu himpunannya 5, 6, 7, 8. B atau C. B atau C gitu. B atau C berarti 6, 7, 8, 9 gitu. Nah, ini didankan ya, didankan. Nah, hasil dannya itu himpunannya apa? Kita lihat yang sama, yaitu 678 dan 678. Nah, sama tidak? Nah, 678 gitu. Masuk ya. Kalian kalau penalaran yang sebelumnya cara yang ini ya, yang pertama, tahap pertama, ini kalian pusing, kalian bisa coba satu-satu aja, kalian langsung masukkan angkanya. Itu mungkin waktunya lebih pendek mungkin ya. Kalau gue sih penalaran dulu baru gue masukin angkanya gitu ya. Lanjut ke soal nomor 22 gitu ya. Dari bilangan median dari X bilangan bulat berurutan adalah 120. Median 120. Jika X adalah bilangan ganjil, maka bilangan terbesarnya adalah nilai max-nya yang ditanyakan ya. Dan X adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan bulat berurutan adalah median dari X. Untuk menghitung median ataupun rata-rata dengan prediksi median, itu kita biasanya pakai kalau nilainya ganjil itu biasanya dikurangin 1/2.
Ya kan, kalau genap itu langsung dibagi 2. Berarti ini yang mana? Yang ini dong. Iya dong. Masuk dong. Ganjil ya, kita pakai yang itu. Jadi X min 1/2. Bilangan terbesarnya. Kok bisa? Kok bisa? Jadi gini. Median itu kan nilai tengah. Median nilai tengah, ini minimum, ini maksimum. Median dikatakan nilai tengah karena berada di tengah. Yang otomatis secara penalarannya ini dan ini jaraknya sama. Jika ke minimum bisa dikurangi berapa angka yang sudah ditentukan, dikurangi median. Jika ke maksimum, itu kita bisa menggunakan angka median ditambah dengan median, rumus median yang sudah kita cari. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Berarti jawabannya yang A. Gitu. Pelan-pelan pahami, kok bisa median ini, kok bisa jadi maksimum gitu ya. Pahami pelan-pelan. Lanjut ke soal nomor 23. Jika X dipilih dari himpunan 3, 4, 5, Y dipilih dari himpunan 7, 8, maka peluang X plus Y bilangan ganjil. Kita hitung apa dulu? Ini kan peluang ya. Peluang kita hitung apa dulu? Kemarin udah gue sebut ini. Peluang kita hitung NS-nya dulu. Banyak total kejadian yang mungkin terjadi gitu ya. Berarti ini ada berapa anggotanya? Ada 3, ini 4. Berarti tinggal 3 kali 4. Ya kan? Kenapa 3 kali 4 doang? Kan hanya ini. Hanya dua posisi yang harus diisi. Begitu ya. 12. Oke. Kita lanjut ke NA-nya. NA-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita definisikan satu-satu. Itu paling mudah gitu ya. Misalnya 3 bisa jadi ganjil berpasangan dengan yang genap toh gitu. 6 dan 8. 4. Nah, 4 bisa jadi ganjil berarti pasangan dengan ganjil ya karena genap gitu. 5. Nah, 5, 6 sama 8. Udah, ini doang kemungkinan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan kejadian untuk ekspresi bilangan ganjil. Sampai ya kayak 3 tambah 6, 9 gitu. 3 tambah 8, 11. Jadinya kan ganjil gitu. Jadi langsung ini peluang kejadian A itu 6/12. Masuk. Oke, lanjut. Nomor 24 gitu. Pada gambar gitu luas jajaran genjak ABFD. ABFD yang mana nih? B, F, D. Oh, yang besar, jajaran genjang yang besar. Sama AECF. Ini A, E, C, F. Oh, yang kecil. Masing-masing adalah 3 dan 2. Berapakah luas persegi panjang? Kita harus tahu rumus jajar genjang pastilah. Sebenarnya panjang kali lebar juga, tapi dimiringin gitu. Ya, sebenarnya sama saja gitu. Kita lihat rumus luas EBFD dulu. Gede ya. EBFD. Rumusnya adalah apa tuh? EBFD. EBFD. Nah, kita pakai yang EB lah. Ya. Oh, pakai yang DF lah, DF ya, berarti dikali berapa tingginya, bener, CB ya enggak, ini 3 nih, ini sama dengan 3. Nah, langsung ke luas AECF. Nah, AECF berarti kita pakai yang FC kali CB juga kan, ya kan tingginya begini cuy. Nah, begini kan tingginya. Nah, masuk ya, gua hapus 2 gitu. Kita lihat luas A, B, C, D. Panjang kali lebar gitu ya. Berarti DC gitu ya. DC kali BC gitu ya. CB biar sama CB. DC itu adalah DF plus FC. Nah, sampai sini nyambung ya. Ini kita ini. Nah, sifat perkalian seperti itu ya. CB plus FC kali CB. Nah, berapa tuh? 3 tambah 2 berapa? 5. Dah.
segampangnya tuh. Lanjut ke soal nomor 25. Ada 5 pengepak ABCDE. Sebuah perusahaan kelima pengepak Oke. Ya, jadi gue jawabnya gini biar jelas. Ini harganya berapa nih harganya? 66 dalam berapa menit? 20 menit ya. Dalam 20 menit. Nah, lanjut terus yang B itu 52. Ini bentar biar enak kelihatannya 46. Ini harganya 32, ini harganya 28. Nah, ini untuk waktu yang B 24, ini 30. Ini waktunya 40, ini waktunya 48. Oh, jadi semakin lama waktu berarti harganya semakin dikit ya gitu ya. Semua barang terjual pada akhir hari. Setiap barang menghasilkan laba $100 per barang. Harga barang $100 ya. Dan para pengepak dibayar dari laba ini. Jika setiap pengepak bekerja 8 jam, pengepak mana yang memberikan kontribusi paling besar? Bukan berarti bayarannya yang paling mahal, yang paling cepat itu memberikan laba yang paling besar. Belum tentu. Kita lihat ya perhitungannya gimana. Dari segi waktu kita buat rumus dulu. Dari segi waktu. Waktunya ini kan 8 jam. Nah, dalam 8 jam ada 60 menit. Benar, 60 kali waktu pekerja. TP dulu ya, TP. Terus kita kalikan dengan berapa? 100. Ya, 100 kurangi berapa? Harga pekerja. Gitu ya enggak? Oke. Jadi kenapa logikanya seperti ini? Karena ini kan laba ya. Jadi misalkan modalnya itu adalah membayar pekerja. Gitu modalnya. Harga jualnya adalah 100. Berarti 100 dikurangin modal itu hasilnya laba. Nah, laba ini kan dikali dengan berapa nih? Dalam 8 jam dia menghasilkan berapa paket gitu ya, misalkan. Berapa pekerjaan, berapa hasil gitu. Nah, ini 60 kali 8. 60 menit kali 8. Per menit mereka bekerja. Paham nggak sampai sini? Misalkan nih ada 20 menit ya, ada 20 menit nih bekerjanya. Ada pekerja dengan 20 menit menghasilkan satu pekerjaan. Otomatis dalam 8 jam berapa pekerjaan yang dihasilkan? Kayak begitu. Masuk. Oke, lanjut kita hitung nih, atu-atu nih. Aduh, aturan atu-atu nih. Coba 60 kali 8 dah. Ini dikali dulu 480 ya. 480 gitu. Satu ya, hitung satu-satu gitu ya. Kita hitung satu-satu, berarti ini 480 bagi 20 kali 100 kurangi 66 dah, langsung dah. 34, nah benar. Wow, ini tuh susah ya. Jadi begini saja. Kita cari, ini pasti hasilnya susah banget. Ini berapa ini? Bagi 2, 10 bagi 2, ini 17. Ini bagi 10, wah masih 48 kali 17. Susah. Ini susah. Kita cari ini aja. FPB dari ini nih. Bisa nggak ya? FPB dari ini. Coba, ini bagi 10. Ini jadi 10. Bagi 2. Ini jadi 10. Ini jadi 12. Ini jadi 15. Ini jadi bagi 2. Ini jadi 20. Ini bagi 2 jadi 24 ya. 24 gitu. Jadi 24. Nah, 24 berarti yang atas juga bagi 2. Ini kan sama-sama dibagi 2. 480 bagi 2 ini jadi 240. Begitu ya. Nah, udah gampang nih, udah. Kita sudah sederhanakan melalui itu. Ini yang A dulu. Ini aja 240 bagi 10 langsung. Ini 24 kali 60, 100 kali 34 gitu ya. Yang B ada 52 ya. 240 bagi 12 berapa? 20 ya. 20 ini kali berapa? 52. 100 kurangi 52 berapa? Benar, 48. Nah, kelihatan nggak di sini? 10 bagi 15 gini. 15 kan kelipatan 3 ya.
Masuk nggak ke gua? Ini kalau B dibagi 3 itu kan jadinya 8 ya, sama dengan 8. Berarti kalau 3 dibagi 1,5 gitu ya, itu berarti hasilnya berapa? 16. Sampai sini masuk gak perhitungan seperti itu? Nah, ini 16 kali 46 berarti 54 gitu ya. Ini D bagi 20 nih. 24 bagi 20 berapa? 12 kali 32 berarti berapa nih? 32 60, benar 68. Yang E 28 24 ini 10 kali berapa tuh? 28 72. Nah di sini oke begitu. Jadi yang paling besar labanya adalah yang B gitu ya. Oke, semangat. Gue coba cari tips untuk perkalian 2 susun gitu ya, atau kalian bisa cari di YouTube yang lain.